Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yasa Tresnadi dengan NIM 1900902. Di sini saya akan membahas sebuah karya sastra berbahasa Jerman yang berjenis Märchen atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu dongeng, yang berjudul Die Erbsenprobe melalui versi yang ditulis oleh Brüder Grimm. Sebelum saya membahas karya sastra tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat biografi mengenai Brüder Grimm. Brüder Grimm merupakan kakak beradik, yaitu Jacob Ludwig Karl Grimm dan Wilhelm Karl Grimm. Mereka adalah dua orang akademisi berkebangsaan Jerman yang terkenal karena mempublikasikan kumpulan cerita rakyat dan dongeng. Mereka sangat terkenal karena menceritakan ulang kisah-kisah dan dongeng dari Eropa seperti Snow White, Rapunzel, Cinderella, dan banyak kisah lainnya. Jacob lahir pada 4 Januari 1785, sedangkan Wilhelm Karl lahir pada 24 Februari 1786. Brüder Grimm mempublikasikan volume pertama dari cerita dongeng, yaitu Tales of Children and the Home, atau Kinder und Hofmärchen pada tahun 1812. Dalam kerjasama mereka berdua, Jacob melakukan lebih banyak riset dan penelitian, sedangkan Wilhelm menyusun kata-kata dan menyajikan cerita tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Selanjutnya, saya akan membahas cerita Die Erbsenprobe. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di sebuah negeri antah berantah. Raja dan ratu di kerajaan tersebut memiliki pangeran sematawayang sebagai penerus tahta. Pangeran tersebut sudah waktunya untuk menikah. Akan tetapi, ia tak kunjung menemukan sosok putri yang sesuai dengan kriterianya. Ia bahkan datang ke kerajaan dari negeri lain untuk mencari jodoh. Beberapa putri dari penjuru dunia juga datang untuk menemui pangeran. Sayangnya, tidak ada yang bisa memikat hati sang pangeran tersebut. Jika keadaan terus seperti ini, kata sang pangeran, pada akhirnya aku tidak akan mendapatkan istri sama sekali. Tenangkan dirimu, anakku, kata sang ratu. Sebelum kau menyadarinya, kebahagiaan sering ada di depan pintu. Anda hanya perlu membukanya. Lalu, pada suatu malam yang penuh badai, ada ketukan keras di gerbang istana kerajaan. Pelayan membuka pintu istana, dan ternyata ada seorang perempuan yang menggigil kedinginan. Meski penampilannya berantakan, perempuan itu masih terlihat cantik dan elegan. Dengan susah payah, ia berkata, Lässt du mich bitte ein? Ich bin ganz allein. Ich habe mich im Wald verlaufen. Pelayan merasa kasihan dengan perempuan itu. Ia lalu menyampaikan kejadian itu kepada sang raja dan ratu. Pada akhirnya, raja pun mempersilahkan perempuan asing itu untuk masuk ke dalam istana. Sang ratu pun datang untuk melihat siapa pengunjung yang mengalami kesulitan itu. Sang ratu merasa kasihan pada perempuan tersebut. Bajunya basah kuyup, wajahnya pun tampak lusuh. Kemudian sang ratu meminta pelayan untuk membawakan baju yang sesuai untuk perempuan itu. Sang ratu pun bertanya, Zu dieser Zeit und diesem Wetter ganz allein, darf ich fragen, wonach du gesucht hast? Ich bin die Prinzessin eines weit entfernten Landes. Mein Schloss wurde von unseren Feinden eingenommen. Um mich zu beschützen, haben mein Vater und meine Mutter mich mit 2 Soldaten aus dem Schloss geschickt. Aber als es Nacht wurde und es begann zu stürmen, haben wir uns verloren. Ich war ganz alleine und habe dann ihr Schloss gefunden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich eingelassen haben. Setelah mendengar penjelasan dari perempuan tersebut, sang ratu tidak langsung mempercayai ucapan perempuan itu, tapi ia juga tidak tega mengusirnya dari istana. Lalu, pangeran datang untuk menemui perempuan tersebut. Pangeran terpikat dengan kecantikan dan keanggunan perempuan tersebut. Ia lalu menceritakan perasaannya pada sang ibu. Ibu, kurasa aku menyukai perempuan itu, tapi bagaimana bisa kita tahu apakah ia benar-benar putri atau bukan? Ucap sang pangeran. Wir werden heute Nacht herausfinden, ob sie eine echte Prinzessin ist. Kemudian sang ratu menyiapkan kamar tamu untuk perempuan itu beristirahat. Sang ratu meletakkan kacang polong di atas kasur, lalu meminta para pelayan untuk menumpuk 7 lapis kasur di atas kacang tersebut.
Lalu pelayan mengajak perempuan itu ke kamar yang telah disiapkan agar ia bisa beristirahat. Keesokan harinya, ratu menemui perempuan itu. Sang ratu pun bertanya, "Apakah tidurmu nyenyak?" Lalu perempuan itu menjawab, Ich bin so dankbar für eure Gastfreundschaft, aber ich hatte große Schwierigkeiten zu schlafen. Oh, wirklich? Und warum konntest du nicht schlafen? Mein Körper schmerzt. Mein Rücken ist steif, als wenn ich die ganze Nacht auf etwas Hartem gelegen hätte. Mendengar jawaban perempuan itu, ratu pun tersenyum. Ia tahu bahwa putri sejati yang bisa merasakan ketidaknyamanan dari tempat tidur berlapis 7 kasur itu. Lalu, ratu mendatangi raja dan pangeran. "Putraku, berbahagialah kamu. Rupanya perempuan itu benar-benar seorang putri sejati. Aku baru saja membuktikannya," cerita sang ratu. Setelah mendapat restu dari kedua orang tuanya, pangeran pun melamar sang putri. Akhirnya mereka pun mengadakan pesta pernikahan. Usai pesta pernikahan, pangeran meletakkan kacang polong ke dalam kotak kaca dan memajangkannya di istana. Selama beberapa tahun, kacang polong itu dikunjungi oleh orang-orang yang percaya akan cinta sejati. Selanjutnya, saya akan membahas tokoh dan perwatakan dalam cerita tersebut. Ada beberapa tokoh dalam cerita di Ebsen-Probe. Mereka adalah putri, pangeran, ratu, dan raja. Raja digambarkan sebagai karakter yang bijak dan baik hati. Buktinya, ia mengizinkan seorang perempuan asing memasuki istana. Sama dengan sang raja, sang ratu jugalah sosok yang baik. Namun, ia adalah sosok yang tidak mudah percaya pada ucapan seseorang. Itulah kenapa ratu sempat tak percaya bahwa perempuan itu adalah seorang putri. Lalu selanjutnya adalah sang pangeran. Sang pangeran adalah sosok yang patuh pada kedua orang tuanya. Sang putri memiliki sifat yang jujur dan ramah. Berbeda dengan dongeng putri pada umumnya, cerita ini tidak memiliki tokoh antagonis. Semua tokoh dalam cerita ini memiliki karakter yang baik. Selanjutnya yaitu latar. Tidak banyak latar tempat yang digunakan dalam cerita ini. Latar tempat yang digunakan yaitu di istana dan di kamar. Waktu yang digambarkan pada cerita ini adalah pada zaman dahulu kala. Terlihat dari teksnya yaitu menggunakan struktur kalimat lampau atau preteritum. Sudut pandang yang dipakai di dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Hal tersebut bisa dilihat dari teks awal, yaitu Es war einmal ein König, der hatte einen einzigen Sohn, der wollte sich gern vermählen und bat seinen Vater eine Frau. Yaitu, Alkisah ada seorang raja yang memiliki seorang putra sematawayang yang ingin menikah dan meminta seorang istri kepada ayahnya. Cerita ini menggunakan Alteksprache, namun terdapat beberapa literarische Sprache, yaitu berupa kiasan. Contohnya, Das Glück steht auf vor der Tür, man braucht sie nur aufzumachen. Jika diartikan, menjadi kebahagiaan ada di depan pintu. Anda hanya perlu membukanya. Padahal yang dimaksud adalah kebahagiaan itu ada di dekat kita, yang perlu kita lakukan adalah mengupayakannya. Dalam cerita ini terdapat unsur literatur yaitu fantasi, karena dalam cerita ini terdapat hal yang berunsur fantasi. Contohnya, sang putri bisa merasakan kacang polong di atas 7 lapis kasur. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita di Ebsen-Probe yaitu kejujuran itu penting. Dengan kejujuran, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terduga. Contohnya, dalam cerita di Ebsen-Probe, jika sang putri berbohong bahwa ia tidur dengan nyenyak, maka tidak akan terbukti bahwa ia putri sungguhan dan ratu pun tidak akan mempercayainya. Sumber cerita di Ebsen-Probe yang saya baca yaitu dari website strangenland.com. Sekian penjelasan saya mengenai cerita di Ebsen-Probe. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.